umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Baik yang hadir secara langsung di tempat ini maupun yang mengikuti secara daring. Hari ini Gereja Katolik memasuki Pekan Paskah keempat, atau kita kenal sebagai Hari Minggu Gembala Baik, di mana Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Minggu Panggilan sedunia yang ke-59. Layaklah kita berterima kasih kepada Yesus Sang Gembala Agung yang telah mengenal, mencintai, dan memberikan nyawanya untuk kita domba-dombanya. Saudara-saudari terkasih, setiap panggilan lahir dari tatapan kasih yang dengannya Tuhan datang menjumpai kita. Panggilan lebih dari sekedar pilihan kita sendiri, adalah sebuah tanggapan akan panggilan Tuhan yang tidak pantas kita dapatkan. Kita akan berhasil menemukan dan menerima panggilan kita saat kita membuka hati dalam rasa syukur dan melihat jalan Tuhan dalam hidup kita. Hari doa panggilan sedunia merupakan kesempatan untuk menunjukkan betapa pentingnya panggilan dalam hidup dan karya misi gereja, serta untuk mengintensifkan doa-doa kita agar panggilan bertambah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sesuai dengan perintah Allah, maka kita haruslah berdoa mohon panggilan dengan meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian. Ini adalah sebuah ajakan untuk semua orang. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Pada hari Minggu Panggilan sedunia ini, kita secara khusus mendoakan para imam, calon imam, dan biarawan-biarawati. Kita bersyukur pada Sang Gembala kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan teladan kepada kita domba-dombanya. Kristus Sang Gembala Baik telah memanggil kita semua untuk mengikuti jejak panggilannya. Mari kita berdoa bersama, semoga imam, bruder, dan suster yang telah mengikuti Tuhan Yesus tetap setia pada jalan hidup ini. Kita pun berusaha membangun hidup keluarga yang bermutu sebagai domba yang mendengar suara Tuhan Yesus, karena dari keluarga berimanlah akan muncul benih panggilan. Yang terpenting adalah kita berdoa agar suara panggilan Tuhan di hati kaum muda kita untuk bekerja di kebun anggur Tuhan hendaknya didengarkan dan dihargai serta diikuti. Marilah saudara-saudari terkasih, pada siang hari ini bersama kami para suster misionaris Klaris dan Banplar melambungkan pujian bagi Sang Gembala Agung kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah siang hari ini. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, berikanlah hamba-Mu kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ia bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Surga
Pada kesempatan ini kita mencoba untuk merenungkan bacaan dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10, di mana di situ dikatakan dengan jelas bahwa Paulus mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami diselamatkan. Bapak Ibu serta orang yang terkasih, kasih karunia Allah adalah wujud kehadiran Allah melalui pribadi Yesus Kristus di dalam dunia yang nyata. Kita tahu kematiannya dan kebangkitannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Ia bangkit dan dia rela disiksa dan akhirnya mati demi memberikan kemenangan bagi umat manusia. Kasih karunia merupakan anugerah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita manusia. Kasih karunia Allah sama sekali tidak bersyarat. Ia melimpahkan kasih-Nya sesuai dengan kehendaknya, kerelaannya, dan rencana untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah dosa. Romo, suster, Bapak Ibu yang terkasih, kasih karunia merupakan sebuah kemerdekaan yang Allah berikan bagi umat manusia demi memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah kembali menjadi berelasi dengan baik. Kasih karunia merupakan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa, yang datang kepada Allah, bertobat kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, dengan kepercayaan, dan ikhlas membuka hatinya demi kerahiman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga manusia mendapatkan begitu rahmat yang besar dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah suatu kuasa Allah melalui kehadiran Roh Allah, Roh Kudus, yang memberdayakan setiap orang yang percaya untuk mau melawan dan meninggalkan dosa-dosa kita, melakukan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan, dan memberikan kemampuan. Yang utama adalah melayani Tuhan melalui sesama kita. Pelayanan kita kepada sesama merupakan bukti bahwa kita hidup bersama dengan Allah untuk keselamatan semua orang. Diselamatkan mengandalkan adanya sebuah rahmat, adanya kerahiman dari Tuhan kepada kita, yang juga mengandalkan iman kita kuat dan percaya kepada Allah menjadi bagian yang sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada umat, sehingga betul-betul Allah yang maha kasih, Allah yang begitu besar, betul-betul nyata dirasakan oleh semua orang. Romo, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada dari kita yang hidup membiara, itu adalah satu pelayanan bentuk seimbang yang dijalankan oleh para suster, para biarawan, biarawati yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas, totalitas, menyeluruh, dengan mengikuti nasihat-nasihat Injil. Melalui penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepada Allah, bentuk hidup selibat lainnya adalah hidup tidak menikah yang dijalani oleh kaum awam demi keagungan dan kemuliaan Tuhan, sehingga kerajaan surga nyata di dalam hidup manusia. Mereka memilih tidak menikah bukan karena menilai hidup berkeluarga itu jelek, bukan, atau rendah, bukan, tetapi melainkan keutamaan di dalam hidupnya adalah demi kerajaan surga. Kita bisa melihat di dalam Matius 19 ayat 12.
Dalam hidup tidak menikah mereka menemukan dan menghayati suatu nilai yang luhur, yakni melalui doa, kontemplasi, dan karya-karya pelayanan yang lain, memberikan cintanya kepada sesama dalam mengungkapkan kasih mereka dari Allah untuk sesama. Hidup membiara dan hidup selibat lainnya adalah panggilan dari Tuhan, merupakan sebuah rahmat yang berlimpah bagi umat manusia demi kerajaan surga. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan dan bagi orang-orang yang dipilih untuk mewartakan kasih dan kebenaran Allah. Tuhan mengetahui bahwa pilihan hidup yang fundamental seperti perkawinan atau pengabdian khusus bagi pelayanan butuhkan keberanian dan totalitas dalam panggilannya sebagai umat Katolik. Romo, Bapak Ibu saudara-saudara dan saudara yang terkasih, jika kita membiarkan diri kita gentar karena tanggung jawab yang menanti kita, baik dalam hidup perkawinan maupun pelayanan, baik itu imamat, dalam suster atau mempunyai kehidupan yang berselibat, kesukaran-kesukaran dalam hidup kita akan menjadi sebuah rahmat jika kita menjalaninya dengan penuh iman, dengan penuh kesabaran dan kesetiaan pada panggilan kita menjadi umat Katolik. Selagi kita menghidupi panggilan khusus kita, banyak rintangan, banyak godaan, banyak gangguan, banyak cobaan yang selalu dan setiap saat mengganggu dan menghadang kita. Tetapi percayalah bahwa di dalam kehidupan kita, panggilan-panggilan kita, entah itu menjadi seorang imam, menjadi seorang suster, menjadi biarawan-biarawati, menjadi pelayan-pelayan umat yang lainnya di pendidikan, di kesehatan dan sebagainya, adalah keberanian untuk mewartakan Tuhan melalui karya-karya yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yaitu Yesus yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan kepada kita, itu memberikan jaminan keselamatan apabila kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada kasih karunia Allah. Romo, suster, Bapak Ibu, serta saudaraku dan kaum muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mencoba mengoreksi bagaimana hati kita pada hari ini dengan antusias bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu kebenaran demi kerajaan Allah. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa sebenarnya motivasi kita yang menggerakkan kita untuk melayani, untuk berkarya, untuk menyerahkan totalitas hidup kita di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan gereja. Kita tahu bahwa masing-masing manusia mempunyai talenta, manusia mempunyai kompetensi yang oleh Tuhan diberikan kepada kita untuk memberikan pelayanan kepada sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya sharing beberapa hal mengenai bagaimana pelayanan saya terhadap gereja. Boleh saya mengatakan mungkin ini adalah suatu pelayanan yang karitatif yang sudah kami lakukan pelayanan ini bertahun-tahun. Pada saat itu saya bersama dengan almarhum istri saya mencoba untuk melayani di gereja Santa Ana menjadi seksi katekesi. Saya bersama dengan almarhum istri saya mencoba membangun relasi dengan Allah untuk memberikan pewartaan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau masuk ke dalam lingkungan gereja Katolik, baik itu yang mau komuni, baik maupun yang untuk mau dibaptis, krisma dan sebagainya. Itulah pelayanan kami di dalam kehidupan gereja. Pada saat itu saya bersama dengan Suster Lisa mencoba untuk bersama-sama melayani di dalam gereja pelayanan mengenai masalah katekesi.
Lalu pada saat itu Suster Lisa memberikan tawaran kepada saya dan istri saya, almarhum, bagaimana kalau Bapak dan Ibu ikut masuk ke dalam Fanclar. Lalu saya dan istri saya waktu itu sempat bercanda, apa itu Fanclar, Suster? Fanclar itu melayani lebih kepada bagaimana kita memberikan pelayanan kepada orang sakit, memberikan pelayanan kepada anak-anak tentang pendidikan dan sebagainya. Lalu karena kebetulan saya juga dengan istri saya juga sangat tertarik, akhirnya tanpa banyak bertanya saya mengatakan iya. Kami berdua menerima tawaran tersebut. Lalu kalau tidak salah di bulan Desember 2017 saya bersama istri saya diangkat janjinya untuk ikut dalam komunitas Fanclar, dan kami diterima dengan tangan terbuka oleh semua anggota Fanclar sebagai satu kesatuan keluarga misionaris Klaris. Dan akhirnya dari situ pun saya bersama dengan istri saya saling mengenal untuk lebih dekat apa itu Fanclar dan bagaimana itu misionaris Klaris di bawah bimbingan Beata Maria Ines Teresia dari Sakramen Maha Kudus. Dan akhirnya kami terus melibatkan diri di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam MC yang bergabung di dalam Fanclar. Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih serta para kaum muda, sungguh apa yang dilakukan oleh Fanclar dalam pelayanannya banyak sekali di dalam kesehatan, sosial, pendidikan, dan itu sangat didukung oleh para suster-suster dari misionaris Klaris yang penuh kesetiaan berjalan bersama-sama dengan kami Fanclar untuk melayani sesama kami demi kemuliaan Allah. Romo, Suster, Bapak Ibu serta kaum muda yang terkasih, Bapak Ibu saudara yang terkasih, pengalaman iman yang betul-betul membuat saya terharu adalah pada saat saya mendapatkan sebuah pengalaman iman di mana pada waktu itu istri saya dipanggil di situ. Saya merasakan bagaimana pelayanan, bagaimana Allah menguatkan saya melalui saudara-saudara saya di Fanclar dan suster MC yang begitu menguatkan saya. Dengan ketulusan hati dan kesetiaan mereka bersama-sama membimbing saya, mendampingi saya pada saat saya jatuh terpuruk. Bagaimana ketulusan mereka para anggota Fanclar, Pak Putu, Pak Irwan, Pak Joko, Bu Angel, Bu Rika, Bu Maria, Bu Siana, Bu Sinta, Bu Sisil, dan Bu Irma, dan semua seluruh anggota Fanclar yang tidak bisa saya sebutkan, betul-betul membawa saya dan menguatkan saya di dalam perjalanan iman saya. Dan juga saya sangat terharu dengan para suster-suster MC yang betul-betul memberikan dukungan kepada saya. Suster Lina, Suster Mariana, Suster Anna, Suster Afi, dan Suster Lisa sungguh menguatkan saya di dalam menghadapi perjalanan hidup saya. Dan itulah yang membuat saya sampai detik ini tetap tegar, tetap kuat untuk mau melayani. Karena saya didukung oleh saudara-saudara saya di Fanclar dan para suster-suster MC yang betul-betul memberikan dukungan kepada saya. Sampai saat ini saya sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan sehingga
saya bisa memberikan pelayanan. Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan-pelayanan yang dilakukan sungguh-sungguh terpuji tanpa harus dipuji oleh banyak orang. Itulah Kongregasi MC dan Fan Club yang betul-betul membuat saya tidak bisa lepas dari anggota Fan Club untuk tetap melayani. Semoga dalam kehidupan ini saya tetap setia pada panggilan saya untuk tetap mau melayani di dalam gereja dan masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Antarlah kami kawanan yang lemah ke dalam sukacita yang kekal bersama Kristus, Gembala kami yang perkasa. Sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
yang telah terpanggil oleh Tuhan dan juga para anggota Bantar atau kelompok misionaris awam yang telah tergabung memiliki beberapa karya. Di antaranya yang ada di komunitas Jakarta, kami memiliki beberapa karya, yaitu punya bimbel atau bimbingan belajar untuk anak-anak yang terpinggir. Mereka begitu bersemangat dan setelah mengikuti kegiatan tersebut dan mereka merasakan manfaatnya, sehingga kegiatan itu sudah kurang lebih 10-20 tahun berdiri dan berlangsung, dan muridnya terus bertambah. Dan ini kerjasama yang baik dari kelompok misionaris awam atau Bantar dengan para suster. Jam hampir menunjukkan pukul 11. Ketika aku sampai di depan pintu gerbang gereja Santana, aku sudah hafal. Ini adalah selesainya ibadah kedua yang dimulai dari jam 8.30 tadi pagi. Begitu banyak umat yang keluar dari pintu gereja, bagaikan tumpahan air tak terbendung. Aku menunggu Pak Putu dan Pak Sudartono, dua mentor pengajarku. Ah, itu dia. Saskia ada di sini. Ibu Irma meminta saya menjemput Bapak. Nggak ada yang ngajar sana. Ada Ibu Irma, ada Ibu Nina, tapi mereka masih menunggu Pak Putu. Ya udah, kita ke sana aja kalau gitu. Ya udah ya. Jadi pergi dong saya. Ya udah, kita ngajar. Oke. Tempatku belajar bukanlah sekolah formal. Anak-anak dari golongan manapun dan usia berapapun boleh ikut belajar di sini. Beberapa guru mengajar di sini. Ibu Nina mengajar bahasa Inggris. Bapak Putu mengajar matematika. Pak Sudartono juga mengajar matematika dengan gayanya yang lucu. Ibu Irma mengajar TK dan PAUD. Anak-anak kecil banyak belajar menggambar dan menggunting kertas warna-warni. Para bapak dan ibu guru itu selalu siap menjawab dengan ramah apa saja yang ditanyakan anak-anak. Dengan senyum ikhlas, santai, mereka sabar mendengar dan menjawab pertanyaan kami. Di sini kami belajar gratis, bahkan mendapat susu. Setahu aku, bapak dan ibu guru yang mengajar kami juga tidak dibayar. Aku sungguh senang belajar di sini. PR sekolah yang kurang aku ketahui dapat diselesaikan di tempat ini. Meskipun teman-temanku banyak yang usianya di bawahku, aku senang bercanda dengan mereka. Aku anggap mereka adalah adik-adikku. Belajar dimulai jam 10. Sekitar jam 12, pembelajaran selesai. Akhir belajar ditutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. Lalu kami bersiap pulang. Selalu saja ada makanan kecil yang menunggu kami menuju keluar pintu gerbang. Lalu, aku selalu berharap dapat bertemu lagi di minggu depan. Melewati perumahan yang bagus menuju pulang merupakan hal yang biasa bagiku. Bagiku tidak masalah aku harus tinggal di duniaku yang jauh dari langit rumah orang kaya. Aku punya ayah penjual roti yang mengasihiku. Nih, kejunya ada 2, terus mokanya cuma 1.
kesini ayamnya ada satu doang. Aku punya mama yang selalu memberi perhatian dan adik yang sedikit bawel. Hari-hari Saskia seperti biasa pulang sekolah, dia bantuin saya kerjain di rumah, jagain adiknya, karena kalau sore saya jualan keliling. Saya berharap Saskia mudah-mudahan tidak seperti saya, mudah-mudahan jadi anak yang pinter, jadi anak yang berpendidikan. Aku masih suka bermain dengan teman-teman sebaya di lingkungan tempat tinggalku yang disebut orang kumuh. Biar saja apa kata orang, aku bahagia di sini. Ayah dan mama tidak pernah bosan memberiku semangat agar aku terus memaju dan belajar. Mama selalu mendorongku untuk mendaras doa dalam sholatku agar berhasil apa yang aku cita-citakan. Lahir dari keprihatinan bersama melihat anak-anak yang sebenarnya pintar, memiliki bakat, memiliki kemampuan dan intelijensi yang cukup, tetapi karena hidup dalam keluarga yang kurang mampu, dari itulah maka Bangklar bersama para suster misionaris Klaris tertarik untuk bersama-sama membentuk wadah bimbel, bimbingan belajar untuk anak-anak yang kurang mampu. Kita memberi kesaksian Kristus yang mencintai semua, Kristus yang membiarkan anak-anak datang, dan kita merangkul mereka tanpa perlu kita sebut nama Yesus, tanpa kita perlu bilang bahwa kita dari gereja Katolik, tetapi dari keseharian kita bersama mereka, kita menyapa mereka, memberi senyum kita, memberi pelajaran dengan penuh kesabaran. Anak-anak mulai terbuka dan mereka melihat bahwa gereja memberi selalu tanpa harus orang menjadi Kristen. Jadi kita memberi kesaksian bahwa untuk bekerja sama. Dalam bimbingan belajar ini banyak umat paroki yang terlibat. Di antaranya ada yang jadi relawan sebagai guru dan juga ada juga yang sebagai donatur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam ajar mengajar yaitu matematika dan bahasa Inggris. Namun juga diajarkan kepada anak-anak mengenai kehidupan disiplin, diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, juga bagaimana hormat terhadap orang lain, sehingga juga memberikan dampak yang langsung kepada lingkungan tempat tinggal mereka. Aku Saskia, aku Bhinneka, aku Indonesia. Kemudian juga di antara kegiatan bimbel juga ada kegiatan baksos. Baksos ini arahnya atau sasarannya adalah untuk saudara-saudara kita yang muslim dengan mengadakan buka puasa bersama, bakti sosial bersama, yang juga arahan sasarannya adalah saudara-saudara kita yang muslim. Juga mengadakan Idul Fitri bersama masyarakat setempat dan juga para pejabat setempat. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Ikut selamat berbuka puasa untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paus Fajar Ananda yang pada hari ini sedang merayakan berbuka puasa bersama. Dalam rangka puasa bersama ini kita jalin persatuan persaudaraan kita dengan pihak Santa Ana ya. Kalau saya bilang itu dari Kesusteran Guadalupe selalu bekerja sama dengan kami Paus Fajar Ananda. Buka puasa ini sebenarnya berawal dari keinginan kita untuk kepedulian terhadap keberagaman Indonesia. Masih banyak saudara-saudara kita yang berkeyakinan merayakan, mempersiapkan diri untuk menuju ke
dan APP atau APS menyelenggarakan buka puasa bersama dengan dan gaji Guadalupe. Jumlahnya 170-an dengan orang tua ditambah 30 dari klien, jadi ada 200. Nah, untuk lebih jelasnya saya kira kami mengharapkan adanya satu kebersamaan di antara kita semua. Ini bisa berkembang kemana-mana. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan yang akan datang memberikan kesetaraan selanjutnya untuk berbagi dalam rangka berbuka puasa bersama. Pada acara kali ini kita mengundang dari rekan-rekan yang dari PAUD dan juga dari yang dari PSE untuk bersama-sama berbuka puasa bersama. Ada sedikit tarian dihadiri oleh Romo, dihadiri oleh pemuda agama yang dari sini, dan itu menunjukkan kebinekaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Sehingga terjadilah komunikasi yang baik di antara kami dan juga di antara para warga masyarakat dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Ini tidak menjadi masalah karena sudah dari awal kita membangun relasi yang baik di antara sesama kita, bahkan yang tidak seiman. Kemudian juga kegiatan yang lain, kita bersama-sama mengumpulkan barang-barang bekas yang layak pakai. Itu arahnya juga kita memberi bantuan kepada beberapa panti asuhan di mana mereka sangat membutuhkan bantuan, dan itu tidak hanya satu panti asuhan, bahkan lebih dari satu. Dan ini adalah kerjasama dari segenap anggota Banklar, para suster, dan juga donatur-donatur lainnya, sehingga kita mengumpulkan cukup banyak bahan-bahan untuk disalurkan ke beberapa panti asuhan.
tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Itu ada yang rutin menjelang Idul Fitri, tapi juga ada yang rutin dalam tiap 3 bulan untuk menyalurkan barang-barang itu untuk panti asuhan, karena toh kebutuhan mereka terus berlanjut. Dan puji Tuhan, para donatur tetap bersemangat sehingga barang-barang terus kita kumpulkan dan kita salurkan kepada mereka, terutama yang sangat-sangat membutuhkan. Kemudian di acara selain kita mengadakan bakti sosial, juga ada kunjungan-kunjungan ke warga setempat. Misalnya kalau Idul Fitri kita memberi salam kepada warga, dan juga di sekitar kami komunitas Jakarta ini ada kelompok ibu-ibu arisan yang mayoritasnya Muslim. Itu sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun. Dan apa kegiatannya mereka sangat sederhana, sangat simpel. Mereka itu adalah pekerja rumah tangga atau jualan di sekitar BKT ataukah juga pedagang-pedagang kecil. Mereka itu arisannya tidak besar, kecil. Kemudian karena jumlahnya banyak, maka tiap kali arisan yang dapat 2 atau 3 orang, arisan yang sudah terkumpul itu, dana itu dibagi ke 3 orang, lalu itu langsung dioperasionalkan dalam aktivitas rutin mereka. Dan itu rutin kita lakukan setiap bulan di tanggal 5 di awal bulan, dan itu terus berlangsung. Selain kegiatan arisan ini juga, mereka juga ada kegiatan sampingan, lalu ada tabungan untuk rekreasi luar biasa. Ini ibu-ibu yang sungguh-sungguh berangkat dari tidak punya, tetapi karena ada kerjasama kebersamaan yang baik, walaupun kumpulannya hanya sedikit, dana sedikit, tapi ditabung rutin, sehingga sudah pernah mengadakan apa istilahnya pariwisata bersama, rekreasi bersama, sehingga sungguh-sungguh mereka mengalami sukacita, kegembiraan, karena boleh mengalami suasana yang beda dari keseharian mereka. Dan ini sungguh-sungguh mereka sangat membutuhkan, karena selama ini ya boleh dikatakan masing-masing urus diri sendiri, keluarga sendiri, tetapi jarang ada yang mengurusi secara kebersamaan, sehingga sangat terasa keterlibatan mereka di dalam kebersamaan ini. Bahkan mereka merindukan kalau bisa ini sesering mungkin kita adakan, tetapi ya tergantung dananya. Kalau dananya memungkinkan, ya kita pasti akan mengadakan. Di samping itu juga kegiatan baksos yang lain, ada juga yang namanya pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar, dan juga ada yang namanya pembuatan karya tangan kecil-kecilan. Lalu dari hasil mereka itu dijual, kemudian ya dimasukkan ke kas mereka masing-masing. Tetapi ini tidak berlangsung lama, karena mengingat kondisi mereka juga punya kegiatan yang harus untuk menghasilkan dana untuk keseharian mereka, maka tidak berlanjut. Juga ada yang namanya perbaikan gizi. Kita juga mengusahakan makanan sehat bergizi untuk anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Itu bahkan hampir rutin tiap minggu kita adakan
masa kemudian diberikan kepada anak-anak itu. Tetapi karena keterbatasan dana juga, akhirnya itu sudah tidak berlangsung lagi. Sekarang tambah lagi dengan COVID, semuanya berhenti total. Tetapi kami masih berharap ke depannya kita akan kembali mulai lagi memberi semangat dan motivasi kepada masyarakat supaya mereka mau berkumpul lagi dan mulai lagi aktivitas yang sudah kita mulai mungkin dengan bentuk yang berbeda.